Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari dengan bangkit berdiri kita memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Hai umat Allah, mari kita memuji Tuhan yang perkasa. Dengan penuh sukacita kita merayakan kesetiaan Tuhan. Hai umat Tuhan, marilah kita menyanyi bagi Tuhan yang maha mulia. Bersama seluruh ciptaan kita merayakan kekuatan Sang Raja Semesta. Hai umat Tuhan, mari kita menyembah Tuhan yang maha besar. Dalam rasa syukur kita merayakan karyanya yang ajaib. Dengan penuh kekaguman, mari kita memandang Tuhan yang maha kuasa dan memuliakan namanya. Jemaat Tuhan, ibadah saat ini dapat berlangsung karena pertolongan Tuhan yang kemuliaannya mengatasi segala langit dan memenuhi seluruh bumi. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Yesus naik ke surga
meninggalkan para murid dalam kekaguman dan ketakjuban. Namun ia terlebih dahulu membuka pikiran para murid tentang maksud dan tujuan dirinya sebagai Sang Mesias datang ke dalam dunia. Sang Mesias datang bukan untuk berkuasa dan memerintah, melainkan untuk menderita dan bangkit, sehingga pertobatan dan pengampunan dapat dikobarkan dalam namanya. Dan ini menjadi amanat bagi para murid yang telah mengerti dan ditinggal Yesus yang naik ke surga dalam kemuliaan. Seperti murid-murid Yesus, terkadang kita pun salah mengerti maksud dan kehendak Tuhan dalam menjalani kehidupan sebagai umat-Nya. Pikiran kita menuntun segala tindakan kita yang terkadang tidak sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Mari kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ya Allah, kami mengaku seringkali kami tidak mengerti maksud dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Tak jarang kami bahkan memaksa Engkau setuju dengan tindakan dan pikiran kami yang sering bertentangan dengan kehendak-Mu. Di masa pandemi ini, kekhawatiran dan ketakutan menyelimuti kami, sehingga apa yang kami pikirkan dan lakukan dituntun oleh kekhawatiran dan ketakutan itu. Bukalah dan kuasailah pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami mengerti maksud-Mu dalam hidup kami, serta terus menjadi saksi-Mu yang setia. Amin. Jemaat Tuhan, mari dengan bangkit berdiri. Kepada kita yang mengaku dosa di hadapan Allah, maka Ia adalah setia dan penuh belas kasihan, seperti yang disaksikan oleh pemazmur dalam Mazmur 31 ayat 22 dan 23. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib dan pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu, tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang bertukar, puji namanya. Baik kemarin, hari ini,
Yesus Kristus tak berubah, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Waktu murid ke Emmaus, Yesus bersama, kita pun dijalan hidup disertainya. Yang terangkan kembali Yesus inilah, kita akan melihat Dia datang segera. Baik kemarin hari ini selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Umat yang dikasih Tuhan, mari kita siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Sebentar kami akan membaca firman Tuhan. Kami juga mau mendengarkan dan merenungkannya. Tuhan, biarlah Engkau yang boleh menolong setiap kami sehingga kami dapat membaca dengan baik. Kami juga boleh mendengarkan dengan baik dan biarlah firman itu juga boleh kami pahami dengan baik. Dan terlebih lagi Tuhan, kami mohon mampukanlah kami agar kami juga boleh melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan jam ini sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-36 sampai dengan 53. Mari kita buka Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan 53. Dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membukakan pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian,
Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu salah seorang rekan datang ke rumah. Alasannya sih untuk ambil sayur hidroponik dari rumah saya. Tapi sebenarnya ia mengatakan bahwa ia merasa sangat bosan berada di rumah. Ia bilang bahwa setiap hari dia ada di depan komputer atau memegang HP-nya. Sampai tiba-tiba ia merasa sangat pusing dan matanya berkunang-kunang. Dan ia segera sadar bahwa ia terkena radiasi komputer dan dia harus keluar dari situasi yang seperti itu. Maka dia pergi ke rumah saya. Saat mengobrol di rumah dia bilang, aduh kalau sampai akhir tahun seperti ini saya bisa gila beneran. Ini baru 2 bulan aja udah kayak orang gila. Tidak tahu mau ngapain. Saudara-saudara, kami ketika mendengar perkataan itu kami tertawa dan mengatakan ya iyalah ya, 2 bulan gak tahu mau ngapain membuat kita menjadi stres dan kayak orang gila. Ada kata kaya ya Bapak Ibu ya. Dan saya berpikir mungkin hal yang sama juga kita alami. Beberapa kali saya lihat komentar-komentar atau status-status yang dibuat oleh orang di dalam medsos. Misalnya ada bunyi bosan, tidak tahu mau ngapain, bete, khawatir, dan sebagainya. Bagaimana dengan kita, saudara? Status apa yang kita berikan di dalam medsos kita? Komentar apa yang keluar dari mulut kita? Mungkin perasaan-perasaan dan pemikiran-pemikiran yang demikian juga timbul di dalam hati dan pikiran kita. Saudara, karena ini kebaktian online jadi saya gak bisa tanya nih gimana perasaannya. Jadi jawab sendiri aja ya masing-masing di rumah ya saudara-saudara. Paling gak dugaan saya perasaan dan pemikiran itu muncul karena kita terkungkung di dalam rumah dan tidak bisa keluar dengan bebas. Saya pernah melihat di dalam WhatsApp tiba-tiba ada yang mengirimkan, hari ini mau tur kemana? Toilet, dapur, ruang tamu, ruang tidur, terus hanya berputar-putar di situ. Dan saya hanya tersenyum dan kemudian bicara dengan suami saya, nih orang udah bingung. Karena stay at home di rumah aja sampai turnya hanya seputar-putar rumah. Yaitu ruang keluarga, ruang tidur, dapur, kamar mandi dan seterusnya. Saudara merasa terkungkung itu meluas bukan hanya menjadi sebuah gerakan saja. Saya tidak bisa kemana-mana, saya hanya bisa ke kamar mandi, saya hanya bisa ke ruang tamu, ke dapur dan seterusnya. Tetapi rasa terkungkung itu juga muncul di dalam pemikiran. Maka kalimat yang muncul adalah saya bosan, saya bete, saya nggak tahu mesti ngapain. Ada di dalam pemikiran. Hal inilah yang dialami dan dirasakan oleh para murid ketika mereka mengalami kematian dan kebangkitan guru mereka, Tuhan Yesus. Kita lihat bacaan kita saudara-saudara.
Di dalam bacaan kita Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 36 sampai dengan 53 ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia ditempatkan setelah perikop perjalanan ke Emmaus. Saudara, apa yang terjadi dalam ayat 36 disebutkan di sana, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Apa yang sedang dipercakapkan? Mereka mempercakapkan tentang peristiwa dua orang murid rekan mereka berjumpa dengan Yesus ketika di Emmaus. Ketika mereka bercakap-cakap, tiba-tiba Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Pertanyaan saya adalah, reaksinya bagaimana? Wah, ada guru saya. Wah, saya melihat Tuhan saya. Wah, happy. Bersorak-sorak, gembira, bahagia. Enggak. Bukan reaksi itu yang diberikan. Saudara, kita lihat ayat 37. Ayat 37 menyebutkan mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Mereka terkejut dan takut. Bayangkan saudara-saudara, mereka sedang membicarakan penampakan Yesus kepada dua orang teman mereka dalam perjalanan ke Emmaus. Lalu Yesus menampakkan diri kepada mereka. Langsung ada di antara mereka yang ada bukan gembira, tetapi yang ada adalah terkejut dan takut. Bahkan mereka menyangka melihat hantu. Kenapa bisa demikian? Padahal mereka sedang berbicara tentang Yesus yang mendekat atau Yesus yang menampakkan diri kepada rekan-rekan mereka. Dan ketika Yesus benar-benar hadir di antara mereka, yang ada adalah mereka terkejut dan takut. Kenapa? Karena pemikiran mereka terpaku pada kematian Yesus. Karena pemikiran mereka terpaku pada rasa kehilangan sang guru dari pemakaman. Betul, Yesus bangkit, tetapi dalam kepala mereka, dalam pemikiran mereka, ini jenazah hilang. Kalau istilah kita ini sekarang udah jatuh tertimpa tangga pula, mungkin jatuh juga ke dalam lubang. Udah kehilangan oleh guru yang meninggal, yang mati, dengan cara yang mengenaskan, dimakamkan, dikubur, hilang pula. Saudara-saudara, pemikiran mereka sedang fokus ke sini sehingga mereka terkungkung di dalam persoalan ini. Padahal kalau kita mau teliti, Tuhan Yesus itu sudah berulang kali berbicara mengenai kitab suci, juga berbicara mengenai misi dan tugas Tuhan Yesus di muka bumi. Apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus, apa yang sudah diperajarkan oleh Dia, seolah-olah tidak ada artinya. Karena pemikiran yang terkungkung tadi. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan lakukan, saudara-saudara? Ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-43 panjang nih ya. Tapi bagaimana melalui ayat ini, ayat 38 sampai 43 menyebutkan bagaimana Tuhan Yesus menegur para murid sekaligus meyakinkan mereka kembali dengan cara menunjukkan kepada mereka tanda-tanda kebangkitan. Lihat tanganku, lihat kakiku, inilah aku. Dengan daging, dengan tulang. Bahkan dia memakan ikan goreng. Tadi mestinya bawa ikan goreng dari rumah ya. Tunjukin makan ikan goreng. Makan ikan goreng. Saudara, itu semua adalah sebuah proses yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga para murid melihat, menyadari bahwa inilah Tuhan mereka yang sungguh-sungguh ada di hadapan mereka. Lalu ayat 45 menyebutkan dalam ayat 45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci.
Padahal kitab suci sudah berulang kali Yesus ajarkan kepada mereka. Tetapi akhirnya dikatakan dalam ayat 45, Tuhan membuka pikiran mereka. Apa artinya saudara-saudara? Membuka pikiran, apakah artinya mereka semakin jago? Jago dalam tanda kutip saudara-saudara dalam kitab suci. Sehingga mampu menafsirkan, mampu menguraikan kitab suci itu dengan baik. Jago di dalam melakukan menghafal ayat-ayat. Banyak orang berpikir membuka pikiran akan kitab suci, maka membuat mereka menjadi jago dan mahir di dalam kitab suci, di dalam menafsir, di dalam berdebat tentang kitab suci. Bahkan ada orang yang merasa diri paling hebat dan paling benar dibandingkan yang lain. Padahal kalau kita memperhatikan bacaan kita, maka kita akan melihat membuka pikiran akan kitab suci itu bukan untuk menjadikan seseorang sombong, bukan untuk membuat seseorang menjadi mahir berdebat tentang kitab suci. Pembukaan pikiran akan kitab suci itu adalah sebuah bagian dari rangkaian tugas yang Tuhan berikan ketika Dia akan naik ke surga. Hari ini kita akan merayakan, menyelenggarakan kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan membuka pikiran ini adalah rangkaian bagian dari rangkaian kenaikan Yesus ke surga. Kenapa? Karena ketika Yesus naik ke surga, Ia memberikan satu perintah. Perintahnya adalah dalam bacaan kita ayatnya yang ke-48 dikatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dalam Kisah Para Rasul 1 juga disebutkan, kamu akan menjadi saksiku ke seluruh Yudea, bahkan ke ujung bumi. Saudara, kenaikan ke surga tidak bisa dilepaskan dari tugas dan tanggung jawab kita untuk menjadi saksi. Dan yang namanya saksi berarti berbicara, bertindak, dan melakukan sesuatu. Kalau seorang saksi diam saja, kalau seorang saksi tidak mau berkata apa-apa, tidak bereaksi apa-apa, maka dia tidak bisa menjadi seorang saksi. Tidak bisa, saudara. Seorang saksi, maka dia harus melakukan sesuatu, dia harus berkata sesuatu, dan dia harus bereaksi. Dan seorang saksi bukan sembarangan orang, tetapi orang yang disebut menjadi saksi atau terpanggil menjadi saksi adalah orang yang melihat, orang yang mendengar, orang yang mengalami satu kejadian atau peristiwa. Contoh misalnya saudara-saudara, ada erupsi Gunung Merapi di Jogja sana. Saya nggak ada di Jogja, saya ada di Jakarta. Tiba-tiba saya dipanggil menjadi saksi, bisa nggak? Ya enggak. Wong saya tidak ngalamin, saya tidak merasakan ketika terjadinya erupsi Gunung Merapi itu. Bahkan saya tidak merasakan hujan debu di dalam rumah saya ketika saya jalan karena saya ada di Jakarta. Siapa yang bisa menjadi saksi? Ya mereka yang ada di Jogja. Mereka yang ada di kaki Gunung Merapi dapat dipanggil menjadi saksi. Saksi, seorang saksi dia harus melihat, mendengar, mengalami satu kejadian atau peristiwa. Dan inilah yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepada para murid sebelum dia naik ke surga. Sekali lagi saya tegaskan hal ini. Kamu menjadi saksi, kamulah saksi dari semuanya ini. Dan tugas yang sama diberikan Tuhan Yesus kepada saudara dan juga saya. Kita semua yang mengaku diri kita adalah murid Tuhan. Yang mengaku diri kita adalah anak-anak Tuhan. Tugas buat kita saat ini adalah bagaimana kita menjadi saksi Tuhan. Persoalannya lagi saudara, apakah ketika kita menjadi orang Kristen, entah dibaptis ketika dewasa ataukah dalam perut udah Kristen? Ya, karena papa mama kita Kristen, lalu otomatis kita menjadi saksi? Enggak. Karena ada sebuah proses yang harus dilakukan sebelum kita bisa menjadi saksi Tuhan. Pertama-tama tentunya adalah
kesediaan kita untuk dibukakan pemikirannya oleh Tuhan. Pemikiran, kenapa? Yang pertama-tama adalah pemikiran yang dibukakan. Ini menjadi sangat penting. Karena bagi manusia, pemikiran dan hati itu adalah pusat kehidupan. Yang disadari atau tidak itu mengontrol manusia. Saya saat ini boleh ada di tempat ini, saya datang ke gereja, ke GKI Kafling Polri ini. Tentunya ada sebuah perencanaan, ada sebuah tindakan yang dilakukan. Ketika saya menyusun khotbah, ketika dikasih tahu, Bu Angelin tolong ya nanti khotbah. Oke, saya menyusun khotbah, saya menyiapkan ini menggunakan pemikiran. Ketika saya mulai melakukannya dan menindaklanjutinya itu diawali dengan pemikiran. Ketika saya berkhotbah ini adalah pemikiran dan juga hati. Maka yang pertama-tama adalah yang harus dibuka itu pemikiran. Bagaimana pemikiran ini yang terkungkung ini dibukakan. Karena pemikiran yang terkungkung sulit untuk bisa menjadi saksi Tuhan yang baik dan efektif. Apa maksudnya pemikiran yang terkungkung dan pemikiran yang terbuka? Pemikiran yang terkungkung adalah ketika seorang menjadi anak Tuhan, mengaku diri sebagai orang Kristen, tetapi yang menjadi sentralnya, yang menjadi pusatnya adalah diri sendiri. Ketika bersaksi, ketika berbicara, selalu bicaranya adalah aku. Aku begini, aku begitu, sekarang aku begini, sekarang aku begitu. Ketika melayani, yang menjadi sentralnya adalah aku. Oh ya, aku sekarang melayani, aku memuji Tuhan, aku bermain musik, aku melakukan ini dan itu, pusatnya adalah aku. Biar orang lihat aku. Ketika aku pergi ke gereja, bawa Alkitab, pergi baik dan seterusnya supaya orang melihat aku. Saudara terkungkung pikirannya ketika yang menjadi pusat, yang menjadi sentralnya adalah aku. Aku dan aku. Ego, diri. Maka yang pertama-tama harus dibuka adalah pikiran. Pikiran yang dibukakan oleh Tuhan bahwa ketika kita menjadi anak Tuhan, yang menjadi utama itu bukan lagi diriku. Yang utama itu bukan lagi egoku. Ketika membaca Alkitab maka bukan mencari Alkitab, ayat emas yang membuat aku menjadi nyaman dan enak-enak saja. Tapi bagaimana Tuhan yang menjadi pusat. Bagaimana Tuhan menjadi yang paling utama di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Baik dalam cara berpikir, ketika berbicara, juga dalam hati dan bertindak. Bagaimana menjadikan Tuhan sebagai yang paling utama. Dan ini bisa terjadi kalau pemikiran kita buka. Membiarkan Tuhan bekerja di dalam pemikiran kita. Menundukkan diri, menundukkan ego, bersedia diubah Tuhan. Untuk menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dibuka pemikiran saudara. Yang kedua adalah kesediaan untuk mengalami, merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan ini. Banyak orang yang merasakan kehadiran Tuhan dengan cara yang spektakuler. Wah, sakit begitu lama, udah lama sakitnya parah, tiba-tiba sembuh, Tuhan hadir. Enggak harus dengan cara yang spektakuler. Tapi bagaimana kita bersedia mendengarkan suara Tuhan, taat pada perintahnya, bahkan dengan hal-hal yang sederhana. Contoh yang paling sederhana saudara. Ini sekarang lagi stay at home yang tadi saya katakan di awal. Udah lagi bosan, bete gitu ya. Segala macam rasa campur aduk. Bagaimana kita bisa menemukan sukacita Tuhan di sana. Bahwa di tengah-tengah kondisi yang sangat terbatas sekalipun. Ketika tur yang bisa kita lakukan hanya dari kamar mandi, dapur, ruang keluarga, dan kemudian ruang makan. Tapi bagaimana kita bisa melihat penyertaan Tuhan di dalam setiap laku kita. Di dalam setiap pemikiran kita. Saya sempat berkata kepada anak saya, kok ya saya gak sempat jadi bosen ya di rumah. Karena ada banyak sekali yang bisa dikerjakan. Ada banyak kali yang bisa saya lakukan. Rumah. Dan itu semua adalah berkat Tuhan. Saudara,
merasakan, mengalami kehadiran Tuhan bukan hanya dengan cara yang spektakuler, tapi dengan cara-cara yang sangat sederhana. Buka mata kita, buka telinga kita, buka hati kita, buka pikiran kita, sehingga kita bisa merasakan kehadiran Tuhan bahkan dalam setiap tarikan nafas yang kita lakukan. Di sana Tuhan ada. Bersedia untuk mengalami, merasakan kehadiran Tuhan. Yang ketiga, saudara, kesediaan untuk menjadi saksi Tuhan. Bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan seluruh kehidupan kita. Dibukakan pemikirannya sudah, merasakan kehadiran Tuhan sudah, tapi kemudian diam saja, tidak bisa menjadi saksi Tuhan. Seharusnya itu semua kemudian nampak di dalam seluruh keberadaan hidup kita. Dalam perkataan kita, ketika kita berbicara dengan orang lain, berbicara dengan pasangan hidup, berbicara dengan anak, berbicara dengan orang tua kita, bahkan berbicara dengan asisten rumah tangga kita atau dengan siapapun. Apakah perkataan kita memperlihatkan perkataan yang baik di hadapan Tuhan? Menjadi saksi tidak melulu harus berada di tempat-tempat yang wah, lalu kemudian berbicara di depan banyak orang. Menjadi saksi berarti juga ada dalam keseharian kita. Maka saudara, kenaikan Tuhan Yesus menjadi bukan sekedar peringatan gerejawi belaka. Tapi bagaimana melalui peristiwa ini kita mau diajar untuk menyediakan diri kita. Bersedia diajar untuk dibuka pemikiran kita. Bersedia untuk bisa memahami kehendak Tuhan lebih baik lagi. Diajar untuk lebih merasakan penyertaan Tuhan. Dan dipakai oleh Tuhan menjadi kesaksian yang indah di tengah-tengah kehidupan. Di dalam segala keterbatasan yang ada, itu semua tidak menghalangi kita untuk tetap menjadi saksi Tuhan. Awalilah dengan memberikan diri, dibuka pemikirannya oleh Tuhan. Tuhan menolong kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, mari dengan bangkit berdiri, kita mengikrarkan kembali pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Allah Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kami boleh dikuatkan dan kami boleh dihibur di masa-masa yang sulit di mana kami sedang mengalami pandemi COVID-19. Kami bersyukur atas kekuatan, atas ketabahan, dan juga penghiburan yang Engkau berikan kepada setiap kami. Kami juga bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh berbakti kepadamu Tuhan, meskipun kami lakukan secara online. Tuhan, pada saat ini kami juga ingin berdoa khususnya bagi pemerintah, agar kiranya Tuhan boleh memberikan kemampuan dan hikmat sehingga pemerintah dapat mengambil keputusan-keputusan maupun memberikan arahan-arahan kepada
masyarakat di dalam menangani penyebaran wabah virus corona ini. Sehingga Tuhan, apa yang dilakukan oleh pemerintah dan juga bersama-sama dengan masyarakat, kami dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk para tenaga medis, di mana mereka juga melakukan tugas kemanusiaan mereka dengan penuh kekhawatiran, penuh ketakutan, karena takut terinfeksi oleh virus ini. Tetapi Tuhan, biarlah Engkau juga yang memberikan kekuatan, memberikan perlindungan, dan juga memberikan ketabahan kepada setiap mereka, sehingga mereka pun dapat menjalankan tugas kemanusiaan mereka dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab dan juga penuh dengan kasih kepada sesama yang dilayaninya. Tuhan, pada saat ini kami juga ingin berdoa untuk pergumulan kehidupan daripada setiap jemaat, baik yang di dalam keluarga, di dalam pertemanan, sekolah, atau pekerjaan. Tuhan tahu akan setiap kebutuhan daripada umat-Mu ini, Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau juga yang boleh pelihara, Engkau juga boleh memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, dan terutama sekali Tuhan, agar umat-Mu pun boleh tetap percaya kepadamu Tuhan, akan setiap pertolongan yang akan Engkau berikan. Dan juga biarlah Tuhan, umat-Mu pun tidak undur imannya, karena merasa kecewa, karena kesedihan maupun kesusahan yang dialami oleh setiap jemaat-Mu. Kiranya Roh Kudus mulai yang boleh menolong setiap mereka, agar boleh tetap kuat beriman kepada Tuhan dan selalu berpengharapan akan pertolongan Tuhan. Bapa, pada saat ini kami juga ingin berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia, agar kiranya Tuhan memberikan hikmat, memberikan kesatuan hati, dan juga biarlah setiap gereja-Mu pun dapat menyinarkan terang kasih Kristus di tengah-tengah masyarakat, terutama sekali Tuhan di saat-saat pada masa yang sulit yang dialami oleh seluruh umat manusia di dunia ini karena masalah pandemi virus corona ini. Tuhan, kiranya Engkau boleh mendengarkan doa kami, Engkau boleh menolong setiap kami, agar kami boleh sungguh mengarahkan hati kami hanya kepadamu ya Bapa. Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kiranya Engkau boleh sempurnakan, karena kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang
Jemaat Tuhan, mari kita memberikan persembahan bagi Tuhan sebagai wujud syukur kita atas pemeliharaannya yang kita rasakan sampai saat ini. Ingatlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sesuai dengan himbauan Majelis Jemaat GKI Kafling Polri, maka jemaat dapat memasukkan persembahan ke dalam amplop dan akan diserahkan pada saat ibadah pertama dilakukan di gedung gereja. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Engkau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawab dan menolong sesama menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Mari dengan bangkit berdiri kita menaikkan doa untuk persembahan kita. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu bagi kami semua. Kami memberikan persembahan sebagai simbol ungkapan syukur kami. Berkatilah persembahan yang kami berikan, sehingga ia dapat menjadi alat bagi persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai murid-Nya, Kristus pun telah membuka pikiran kita sehingga kita mengerti kehendak-Nya. Oleh karena itu, kita pun siap diutus ke dalam dunia dalam masa pandemi ini, menjadi saksi Kristus yang membawa damai sejahtera bagi seluruh ciptaan. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu
melindungimu, tetap teduh. Saudaraku, tetaplah semangat menjalani hari-harimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin.